Selamat sore, perkenalkan nama saya Maria Susanti Sawe. Saya dari Prodi Pendidikan Musik semester 1. Saya akan menjelaskan tentang kebudayaan dan seni. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kebudayaan. Ada 4 komponen kebudayaan yang saya baca dari buku. Yang pertama manusia, yang kedua faktor, yang ketiga contoh, dan yang terakhir penjelasan dari kebudayaan. Berbicara tentang kebudayaan, pasti pelaku utama adalah kita sendiri. Kita sebagai manusia, kita menjadi faktor utama dalam kebudayaan. Dalam kebudayaan, ada faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor penghambat yaitu pendidikan yang rendah. Pendidikan yang rendah ini, saya ambil contoh, bila ada satu kebudayaan yang berada di daerah terpencil yang minim untuk menempuh sebuah pendidikan. Yang kedua, masyarakat yang bersikap tradisional. Bersikap tradisional dalam arti masyarakat masih mengikuti kebiasaan yang lama walaupun sekarang zaman teknologinya sudah mulai maju. Yang ketiga, kurangnya hubungan dengan masyarakat. Faktor pendukung. Yang pertama, sistem pendidikan yang maju. Yang kedua, lingkungan. Yang ketiga, perubahan jumlah penduduk. Saya ambil contoh tentang kebudayaan dan rumah adat di Kampung Bena. Tentunya Kampung Bena sudah terkenal di mana-mana. Dan sebagai faktor, sebagai manusia, masyarakat setempat mulai membuat sesuatu karya, menjual hasil tenunan dari Kampung Bena, contohnya kain sarung, itu menjadi sebuah faktor pendukung untuk menjadi daya tarik orang untuk melihat kekhasan yang ada di Kampung Bena. Setiap kebudayaan mempunyai motif yang spesifik, yang khas. Di negara kita banyak sekali bentuk macam kebudayaan, dari Sabang sampai Merauke, semuanya itu punya kekhasannya masing-masing. Saya ambil contoh di daerah saya, di Nagekyo, khususnya di desa saya sendiri, ada beberapa kegiatan ritual kebudayaan. Yang pertama, atu atau tinju adat. Yang kedua, kahkose, bakar nasi bambu atau syukuran. Itu biasa dilakukan sesudah panen. Yang ketiga, betungii atau potong gigi. Itu adalah pendewasaan untuk anak gadis sebelum masuk ke rumah laki-laki. Penjelasan. Jadi, secara umum, kebudayaan adalah suatu yang sangat kompleks yang di dalamnya terkandung nilai kesenian, kepercayaan, hukum moral, dan pengetahuan yang menjadi suatu kebiasaan dalam sebuah masyarakat tertentu. Yang kedua, seni. Seni ada penjelasan, contoh, sifat dasar seni dan fungsi. Seni itu adalah suatu bentuk ide kreativitas yang indah dan menghasilkan sebuah karya. Dan karya itu bisa menghasilkan uang. Contohnya, seseorang yang punya keterampilan, yang berpengalaman, bisa melukis sesuatu dan berguna bagi orang. Dan itu bisa menjual dengan harga yang sangat mahal. Itu bisa membantu faktor ekonomi. Contoh dari karya-karya tersebut, yang pertama seni lukis. Seni lukis sama dengan seni rupa, dengan dasar yang sama untuk menggambar. Contohnya, lukisan Mona Lisa, karya seniman Leonardo da Vinci, serta lukisan Starry Night, karya seniman Van Gogh.
Seni rupa, seni yang bentuk perwujudannya dapat dilihat dan diraba. Contohnya lukisan, patung, fotografi, dan relief. Seni tari adalah seni yang menggunakan gerakan tubuh secara berirama yang dilakukan di tempat tertentu. Contohnya tari Jaipong dari Jawa Barat. Sifat dasar dari seni itu sendiri adalah kreativitas dari seni, sifat individualitas dari seni, nilai perasaan atau ekspresi, keabadian universal. Seni juga memiliki fungsi penting dalam kehidupan kita, yaitu fungsi ritual, pendiklatan, komunikasi, hiburan, artistis, guna, dan kesehatan. Kebudayaan juga merupakan seni. Secara garis besar, seni juga adalah sesuatu yang bersifat indah, di mana di dalamnya terkandung sebuah informasi yang disampaikan oleh penciptanya. Ciri-ciri seni selalu bersifat kreatif, individualis, memiliki nilai ekspresi, hidup sepanjang masa, dan universal. Karya seni yang kreatif selalu bersifat baru dan mengarah pada kebaruan. Seni selalu bersifat personal, subjektif, dan individual. Seni merupakan sebuah perasaan untuk mengekspresikan diri dan keindahan. Unsur yang terkandung dalam seni yaitu ide pokok, medium, dan gaya. Unsur tersebut ada prinsip yang mengatur sehingga memiliki nilai keindahan. Seni dalam spiritual selalu dikaitkan dengan kepercayaan masyarakat untuk berhubungan dengan Tuhan. Seni yang berfungsi sebagai sarana pendiklatan untuk mengembangkan pengetahuan. Seni memiliki fungsi komunikasi karena di dalamnya terkandung sebuah informasi yang hendak disampaikan. Seni sebagai fungsi hiburan adalah seni memiliki sifat yang menyenangkan karena keindahan. Dalam fungsi artistik, seni sangat berhubungan dengan mengungkapkan perasaan untuk berekspresi. Fungsi seni dalam terapan ditujukan kepada kegunaannya untuk mempermudah kebutuhan manusia. Fungsi seni bagi kesehatan mengarah pada pengobatan, khususnya yang bersifat fisik.